Halo semuanya, perkenalkan aku Feli dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di sini aku akan berbagi informasi mengenai deteksi dini kanker payudara. Teman-teman di sini pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kata ini? Ya, kanker payudara. Kanker payudara merupakan suatu kondisi di mana sel-sel di payudara akan membelah tanpa terkendali. Dan nantinya sel tersebut akan menghasilkan sebuah jaringan tambahan yang biasa kita sebut sebagai tumor. Nah, tumor ini ada yang bersifat jinak dan ada yang bersifat ganas. Tumor ganas inilah yang biasa kita sebut sebagai kanker. Sel-sel yang bersifat kanker ini dapat menyebar di dalam payudara hingga ke kelenjar getah bening pada bagian ketiak dan pada anggota tubuh lain. Teman-teman, tahu nggak kanker payudara ini menyumbang angka kematian tertinggi kedua akibat kanker di seluruh dunia? Menurut data dari Global Cancer Observatory tahun 2020, 2 dari 10 penyintas kanker payudara meninggal dunia. Sementara untuk di Indonesia sendiri, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyumbang jumlah kasus kanker payudara terbanyak dengan jumlah sebesar 4.325 kasus yang kemudian disusul dengan Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Gini nih teman-teman, menurut riset, penyebab dari tingginya prevalensi kanker payudara di 3 provinsi tersebut salah satunya disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan deteksi dini kanker payudara. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus waspada akan penyakit tersebut dengan cara rutin melakukan deteksi dini kanker payudara. Deteksi dini kanker payudara terbagi menjadi 2 cara, sadari dan sadanis. Sadari sendiri merupakan singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri, sedangkan sadanis merupakan singkatan dari pemeriksaan payudara klinis. Perbedaan dari kedua pemeriksaan ini yaitu, jika pemeriksaan sadari, kita dapat melakukannya sendiri di rumah dan tanpa alat bantu medis apapun. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan sadanis, kita harus memeriksakan ke dokter dan menggunakan alat bantu medis berupa screening mamografi atau pemeriksaan payudara menggunakan sinar X-ray. Nah, untuk sekarang kita akan fokus ke pemeriksaan sadari dulu ya teman-teman. Kenapa sih kita harus melakukan pemeriksaan ini? Karena dengan pemeriksaan ini kita akan menemukan tanda-tanda kelainan pada payudara sedini mungkin agar dapat diberikan pertolongan yang tepat dan cepat. Nah, waktu yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan ini yaitu sebulan sekali setelah masa menstruasi. Kenapa sih? Karena saat menstruasi ini tingkat hormon pada wanita akan mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga akan berdampak pada jaringan payudara. Nah, selama menstruasi ini payudara cenderung akan mengencang akibat kenaikan hormon. Untuk itu, teknik sadari akan lebih efektif jika dilakukan seminggu setelah menstruasi berakhir. Aduh, pemeriksaan sadari itu gimana sih caranya? Ribet nggak ya, Kak? Tenang teman-teman, jawabannya nggak ribet kok. Pemeriksaan dini ini tergolong murah dan mudah, karena alat pemeriksaannya hanya menggunakan cermin di rumah masing-masing dan tangan kita sendiri. Yuk simak penjelasan aku berikut ini. Nah, untuk cara yang pertama nih, teman-teman harus mempersiapkan diri dengan melepas baju dan berdiri berhadapan dengan cermin. Kemudian teman-teman angkat kedua tangannya, lalu dilihat dengan teliti di kedua payudara, apakah ada bentuk tidak normal di payudara kanan dan kiri, serta bentuk kelainan seperti ada benjolan, kemerahan, bentuk payudara tidak simetris, serta perubahan struktur kulit. Nah, untuk cara yang kedua, kita masih berada di depan cermin, namun dengan posisi tangan kita mengangkat, serta meletakkan kedua tangan di atas kepala dan amati bentuk yang tidak normal seperti pada langkah pertama. Nah, cara selanjutnya, tekan payudara kanan dan kiri secara bergantian dengan pola seperti pada gambar berikut. Pada pemeriksaan ini, amati apakah ada benjolan, dan amati dari struktur benjolan tersebut apakah kasar ataupun rata, serta kita amati juga apakah terdapat nyeri pada benjolan ataupun tidak. Selanjutnya, kita akan menekan payudara dengan pola melingkar dari arah luar ke arah dalam secara berurutan. Kemudian kita amati bentuk yang tidak normal seperti pada langkah ketiga. Jangan lupa, ini harus dilakukan di kedua payudara ya teman-teman. Lalu, kita akan menekan payudara ke arah puting dari arah luar ke arah dalam. Lalu kita amati apakah ada cairan yang keluar ataupun tidak. Cairan yang dimaksud di sini adalah cairan darah ataupun nanah ya teman-teman. Nah, langkah terakhir dari pemeriksaan ini yaitu kita lakukan dengan posisi berbaring ataupun terlentang, dengan cara menekan kembali payudara secara melingkar dari arah luar ke arah dalam secara berurutan, kemudian kita nilai apakah ada kelainan pada payudara. Nah, gampang kan teman-teman pemeriksaannya? Tapi ada pun tanda-tanda kelainan yang harus kita waspadai dan harus segera diperiksakan ke dokter. Berikut tanda-tandanya. Yang terpenting, sekecil apapun benjolan ataupun kelainan yang kita temukan harus segera dikonsultasikan ke dokter ya teman-teman. Karena menunda konsultasi berarti memberi kesempatan sel kanker untuk tumbuh dan berkembang dan akan mengurangi kecepatan tubuh untuk sembuh. Sekian informasi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.